Aston Villa, Girona, Leverkusen. Itu nama-nama yang sangat familiar di musim ini kan buat kita kan. Karena mereka bertiga adalah tim yang bisa dibilang underdog dan berkesempatan untuk menjadi juara di musim ini. Keras. Tapi kalau kita bahas untuk jadi juara agak sulit untuk mereka untuk jadi juara. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah siapa atau tim mana yang bakal melaju jauh dibanding tim-tim underdog lainnya. Apakah Aston Villa, Girona, atau Leverkusen? Tulis jawaban kalian. Menarik. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Grombol Media. Dan jangan lupa follow Hakim Beras and Partners di TikTok dan Instagram Anda. Jangan lupa juga follow Red History Indonesia di TikTok dan Instagram. Jangan lupa follow Arsenal Fox di Instagram kalian. Dan jangan lupa nyalakan notification bellnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Grombol Media. Let's go. Kalau mau ngobrol Chelsea sama saya, Liverpool sama ini. Iya. Arsenal sama Arsenal Fox. Kalau perdeculan sama ini. Oh iya, BTW nih, kalau kalian mau request topik atau request line up-nya, silakan line up pojok debat. Silakan kalian komen juga di kolom komen, nanti insya Allah bakal kita tampung semuanya gitu. Udah banyak kok sebenarnya, cuma gue nggak cantumin aja. Iya, tapi udah banyak sebenarnya konten-konten kita tuh dari kalian juga. Bener, jangan lupa kalian komen-komen juga apapun pendapat kalian tentang pojok debat ini. Itu dia. Dan jangan lupa 80% yang nonton belum subscribe. Jadi klik. Kalau lu suka sama Liverpool, fans Liverpool, follow subscribe Grombol sekarang. Itu dia. Oke. Arsenal juga. Let's go. Antara Aston Villa, Leverkusen, dan Girona, tim mana yang bakal melaju paling jauh di liganya masing-masing? Coba, gue mau lihat jawaban kalian. Menurut gue clear. Clear sih, clear ini banget. Clear banget ini. Leverkusen ya? Girona. Anda mau beda sendiri? Enggak, gue emang Girona gue. Oke. Apa karena Liga? Anti Madrid gue. Emang nggak pede Barca juara. Kenapa Barcelonanya? Kenapa saya ditanya? Saya kan hostnya. Oh gitu ya. Tapi menurut gue emang Barcelona nggak mungkin sih juara. Kenapa tuh? Poinnya jauh banget poinnya. Enggak. Gue mulai dari ini dulu deh. Leverkusen Leverkusen semua lagi. Coba deh Bang Arsenal Fox gimana nih? Gas. Kita kalau ngomongin Leverkusen berarti dari Xabi Alonso ya. Xabi Alonso ini kalau kita lihat tarik mundur ke belakang, dia adalah seorang dari Spanyol. Legenda siapa? Legendanya Madrid. Mana dong? Madrid enggak, Liverpool juga, Madrid juga. Dia pernah main, kalau lihat ya, pernah main di bawahnya Jose Mourinho. Oke. Pernah main di Rafa Benitez. Pernah main di bawah Guardiola di Bayern. Ancelotti juga pernah main juga di Spanyol sama Luis Aragonés dan pelatih-pelatih Spanyol lainnya. Jadi emang base-nya Xabi Alonso ini adalah pasti yang pertama adalah positional play. Tapi karena dia juga bermain sama pelatih-pelatih lain seperti Mourinho yang lebih pragmatis, dia seperti bisa menggabungkan dua filosofi itu menjadi pola permainan dia di Bayer Leverkusen. Dan itu dia patenkan dengan membeli-beli pemain yang sesuai dengan filosofinya dia. Contoh pembelian seperti kayak Granit Xhaka. Granit Xhaka itu seperti kayak dia nih naruh apa yang ada di kepalanya, ditransfer ke Granit Xhaka untuk dioperasikan di lapangan gitu. Karena Granit Xhaka kan juga seorang jenderal lapangan tengah yang juga ngerti permainan, ya gak kayak Alonso tapi mengerti positional play dan segala macamnya seperti itulah ya. Jadi memang, dan kalau kita ngomongin faktor Bundesliga ini saingannya nggak seberat La Liga atau EPL gitu. Mungkin praktis emang cuman Munchen yang mendominasi. Gitu. Tapi kalau kita lain seperti Dortmund dan segala macamnya juga lagi turun gitu. Jadi peluang Leverkusen untuk melaju di Bundesliga itu akan jauh lebih besar dibandingkan Girona ataupun Aston Villa. Sampai mana kira-kira? Apakah sampai juara atau tetap pada Munchen pada waktunya? Kalau seperti musim lalu. Iya, seperti musim lalu. Semua di Premier League City pada waktunya. Kalau gue nggak tahu kenapa, gue yakin ya Leverkusen mungkin nggak juara peringkat 2 di Bundes, tapi di WL nih mungkin bisa melaju sampai final. Oh iya, masih di WL dia. Iya, gue yakin sih. Kalau WL clear lah. Sampai final dan bakal juara kan? Juara 50 final. Gak mungkin. Gak mungkin Liverpool dong. Lewati dulu mayatnya Klopp. Liverpool akan dikalahkan legendnya sendiri. Oh, tapi gue menantikan pertandingan itu sih. Kalau misalkan Leverkusen ketemu Liverpool,
gue bakal Abis nonton Leverkusen abis bos. Egyptian King bakal menggila. Leverkusen Ya. tuh udah berapa match tuh? Dia benar-benar win streak, belum kalah. Nah, belum itu, kalah. itu Nih, gua bakal bahas ya. Invincible. Faktanya dia di liga 13 win, Iya. 3 draw, tiga 0 draw. loss. Oke. Dan itu udah terjadi dari musim lalu sebenarnya. Dan yang mulai dari musim lalu kan Dari pas Sabi musim lalu, masuk iya. mulai Mungkin naik. ada 7-8 Dan match faktanya udah memang invincible. Dan faktanya memang goal difference-nya juga oke banget nih. Dia mencetak 46 gol di liga Wow. dan kebobolan cuma 12 gol. Bayern Munchen tuh mencetak 49 tapi kebobolan 15 gol. Jadi sebenarnya kurang lebih Bayern Munchen, cuman defense-nya lebih baik dan attack-nya juga oke lah dibandingkan tim-tim yang lain gitu. Oke. Terus Menariknya tuh mereka main 3 back kan. iya, Iya, 3 tapi back. masih bisa attacking banget. Gue lihat beberapa analisa Leverkusen tuh dia dalam proses build up ngirim bola dari bawah ke atas itu menarik banget. Dia pakai sistem zigzag yang secara vertikal bisa langsung nyampe ke depan. Gitu. Jadi Benar, dari benar. Sistem permainannya dari long kiper pass ke ya. back, mungkin ke back lagi ke midfield, kesana nyampe depan. Gitu loh, tengah gitu loh. Oke. Itu menarik banget sih. Iya, iya. Oke, berarti tadi nggak bakal juara tapi menurut lo. Menurut gua sih Susah sih dengan Munchen, apalagi ada Harry Kane di sana apalagi sekarang. mengingat Oke. apa yang Kalau- dilakukan sama dia ke Dortmund di pertandingan kemarin kan. Iya. Enggak, kalau itu menurut gue, Itu pure Dortmund ya. Pure Nggak bisa Dortmund-nya. kill the game ya. gue nonton di match terakhir Bundesliga kemarin dan emang gue mengharapkan Dortmund dong. Karena gue sebagai fans bola Ya, gue nggak mau warna baru lah. gue nggak mau Bosen kalau Munchen Munchen mulu, mendominasi selama itu dan gue nonton Dortmund benar-benar nggak ada semangat juang. Iya. Padahal main di kandangnya dengan signal Iduna Park yang mengerikan itu, tapi benar-benar nggak bisa dimanfaatkan dan nggak ada mental juara. Dan menurut gue emang Dortmund yang jelek musim lalu. Oke, Bayern deh. Munchen hoki aja menurut gue Kita musim Dia lalu. bahas dikit deh. semangatnya tuh 10 menit terakhir. Iya. Si Dan itu Dortmund juga nggak ada udah semangat tapi nggak ada peluang yang berarti Iya. gitu Iya. loh. Kita bahas Nggak ada dikit pembeda, tentang nggak ada. Dortmund ya. Betul. Kita bahas dikit tentang Dortmund. Setelah Dortmund ditinggal Jurgen Klopp, itu bener-bener kayak udah Dortmund ini udah kayak nggak ada namanya lagi. Nah ini yang gue takutin ketika Jurgen Klopp meninggalkan Liverpool. Tapi dalam artian Liverpool udah besar duluan. Nah kalau kita lihat Dortmund itu kayak udah nggak ada gairahnya buat menang. Bahkan apalagi musim lalu dalam menit akhir dia gagal juara di menit Iya. akhir kan. Itu tambah menghancurkan mentalnya dia sih. Apakah faktor Bellingham nggak main? Nggak main kan itu dia? Iya, Ya nggak itu main. bisa Bisa jadi juga, juga. bisa jadi. Oke, coba menurut fans Liverpool Nah, gimana nih? Kalau gue dari 3 tim tadi Girona, terus Aston Villa sama Bayern Leverkusen ya, gue pasti milihnya Bayern Leverkusen. Oke, karena kita bahas Aston Villa. Aston Villa cuman bagus di kandangnya sendiri, main away Yes. dia hancur. Bahkan sekelas MU aja dia kalah kemarin di comeback, itu super memalukan menurut gue. Nah, terus kalau Girona karena masih ada Real Madrid dan musiman lah menurut gua ya. Kalau Girona itu masih ada Madrid, Barca dan lain. Nah, kalau Bayern Leverkusen tadi sudah sempat dijelasin sedikit sama Bang Arsenal Fox ya, Bang Muhammad, dia bilang dari segi pelatihnya, jujur waktu Xabi Alonso itu bilang kalau dikabarin dia nggak bakal lama di Bayern Leverkusen. Justru gua pengen banget Alonso ini pindahnya ke Liverpool setelah Jurgen Klopp keluar ya. Nah kalau balik lagi ke Bayern Leverkusen ini dia permainannya ciamik, cantik, luar biasa, mengesankan dan memuaskan. Oke. Dia bisa menang dari 25 match, dia menang 22 wins dan 3 draw. Ini kan sudah menunjukkan bahwa kualitas tim dan pelatih dari secara statistik taktik permainan terus segala macamnya kan sudah luar biasa nih ini tim gitu loh. Nah, gue yakin ya karena Bayern Munchen juga lagi menurun dipegang Tuchel ini, terus Dortmund apalagi nggak ada suaranya. Gue bisa meyakinkan bahwa dia bakal juara Bundesliga. Ya. Dia bakal juara Bundesliga. Tapi kalau UEL kemungkinan besar dia bakal ketemu sama Liverpool di semifinal atau final, dan gue tidak menutup kemungkinan karena piala ini sangat diidamkan sama Jurgen Klopp, piala Eropa ini kemungkinan bisa Masih lah. pengen piala-piala kecil gitu. Ya ini bukan piala kecil bos, ini bergengsi. Tier 2 loh, tier 2 loh. Iyalah. Ya nggak masalah. Liverpool lah. loh ini katanya King of Europe. King of Europe semuanya, Oke. Eropa, UCL. Saya Pride of England. Iya. Ya iyalah. Nah, Tahun depan conference dong. Hah? Tahun depan conference. jangan. Oh jangan. Kan kita musim ini juara. Oke. Kok Arsenal nggak terima? Oke, jadi kembali lagi kemungkinan Bayern Leverkusen bakal menjuarai Bundesliga, tapi tidak dengan UEL karena dia akan menghadapi tim terbaik di Inggris Ih. Raya. Oke.
Berarti di Akan liga menjadi Bang. salah satu big match ya musim ini ya. Kalau Salah satu misalnya big di match. final ketemu Leverkusen dan Liverpool. Yes. Oke. Top. Berarti bakal juara menurut lo? Kemungkinan besar gue yakin dia bakal juara Bundesliga karena penampilannya Tapi gue mau tidak nambahin bisa sedikit ya. membohongi. Tadi soal Aston Villa ya. Menurut gue Aston Villa juga nggak bisa diremehin. Hmm. Unai Emery, gue nggak terlalu kenal pelatih ini. Mungkin lo lebih ngerti. Mat. Good Karena lo evening. Fans, good evening. Good Good evening. evening. Karena lo Arsenal kan. Cuma yang gue tahu di 2001-2022 dia bawa Villarreal ngalahin Munchen. Hmm. Ya, Bener iya kan? bener ya. Iya. Ya kan? Bener-bener. Terus ke semifinal lawan Liverpool panas banget. Ingat nggak? Semifinal Champions League. Yang gue inget malah finalnya Final. lawan MU. Enggak, yang semifinal. No. 2021 ingat Liverpool lawan Madrid kalah 1-0. Yes. Semifinalnya kan lawan Villarreal. Oh iya, benar yang Iya. Luis Diaz yang Iya. sama Fabinho tuh. Itu yang ngelatih Unai Unai Emery. Neymar. Fun fact, Unai Emery itu cuma ngelatih pelatih tim-tim yang namanya Villa. Iya. Oh Iya, iya, iya. bener ya. Sevilla, Sevilla, Villarreal, Iya, Aston Aston Villa. Villa. Villa, paling ke Valencia. Fun fact ya, fun fact. Hmm. Yes. Nah, itu pencapaian dia. Terus di tahun depannya Aston Villa tuh hancur. Gue inget banget Aston Villa tuh di bawah Gerrard hampir mungkin 3 terbawah kali. Legend siapa Hampir itu? zona Legend degradasi. siapa itu? Sebenarnya Oh, kalau legendnya ini. kita bahas Oh. itu agak sedikit sakit Nah. hati sih. Iya. Jadi Unai Emery lo bayangin ya, dia bawa tim yang di mid season udah hancur di bawah. Dia bisa bawa Aston Villa sampai ke Eropa walaupun peringkat 7 Conference League gitu loh. Hmm. Jadi Unai Emery Aston Villa ini nggak bisa diremehin juga. Terus kita masuk ke bursa transfernya, masuk ke summer, dia beli pembelian-pembelian yang menurut gue almost bintang 5. Ngerti nggak? Bukan pembelian-pembelian mid table lagi gitu. Dia beli Pau Torres. Pau Torres itu salah satu gelandang Spanyol Oke. yang talented lah. Iya, Terus benar. Musa Diaby, salah satu pemain terbaik Bundesliga tahun lalu. Terus ada siapa? Yuri Tielemans dari Leicester. Dia Leicester kan Donker. degradasi. Free transfer. Iya. De Donker. Dan Donker kayaknya tahun sebelumnya deh. Tahun sebelumnya. Terus siapa lagi dia beli? Zaniolo. Oh Zaniolo ya. Ya, Dari walaupun Roma dia ya. Iya, nggak benar. terlalu perform tapi salah satu nama yang baik juga. Ditambah pemain-pemain yang lamanya juga Watkins, Emi Ya, Martinez. Watkins on fire, Emi Emi juara on Piala fire, Dunia gitu. Benar. Jadi Ezri Konsa yang Ya, tiba-tiba naik Konsa. banget. Jacob Ya, Ramsey juga tuh di Jacob tengah. Ramsey salah Jacob- satu Jacob Ramsey wonderkid itu keren Inggris yang parah bagus tuh. banget. Hmm. Jadi menurut gua Aston Villa juga gak bisa diremehin walaupun yang membedakan Aston Villa dan Girona dan Leverkusen adalah liganya Yes. Hmm. Ya. gitu. Jadi Ini- clear itunya aja sebenarnya. Emang faktor eksternalnya sih yang Ya, paling berpengaruh ya. betul. Kayak Tapi misalkan UE-nya kurang banget Aston Villa. UE-nya Iya. beberapa pertandingan terakhir bahkan dia lebih banyak seri sama kalahnya daripada Iya, menang iya, UE. ya itu mungkin karena memang tim-tim di Liga Inggris yang mungkin lebih apa ya, levelnya lebih di atas dibanding liga Tapi lainnya beda kalau kompetitifnya. Leicester waktu dia juara 2000 berapa gue lupa tuh. 2014 apa ya sih? Ya 15, pokoknya 16. Leicester juara itu dia mau home away mainnya maksimal. Iya, tapi Hmm. ya faktor eksternalnya Chelsea Chelsea, MU lagi segala macam turun. lagi turun Lagi juga, turun. City Sama juga kayak turun. musim ini. Enggak. Sekarang Gitu. enggak dong. Cuma yang Enggak, enggak Arsenal turun lagi Arsenal rapi. sama Arsenal lagi Liverpool. rapi. Ada Spurs Liverpool yang pun naik juga turun. permainnya lagi turun. Maksudnya banyak menurut gue malah tahun ini adalah musimnya IPL yang benar-benar sangat kompetitif. Kompetitif. Iya, Lo iya, bisa ini, bandingin bener-bener. ini game week 19 kan. Lo bisa bandingin game week 19 tahun ini sama tahun lalu. Tahun lalu tuh lumayan berjarak, Arsenal di atas Hmm. Ya. sendirian. Ya kan lumayan berjarak. Tahun ini gila 1 poin. Benar. Jadi menurut gue Tapi menarik Emery banget. ini kalau di liga ya, gue ngeliat tuh dia tuh ada DNA bottlingnya. Maksudnya dalam kayak contoh di Arsenal ya, dia tinggal beberapa match lagi tuh udah bisa ngamanin Arsenal masuk UCL. Tapi bisa kalah sama Crystal Palace di home Oke. lagi. Terus kayak kemarin nih, dia lawan siapa kemarin? MU. Enggak, bukan. Akhirnya kalah. Bukan ya, kemarin dia harusnya kalau menang ini puncak klasmen. Oh Siapa iya ya? iya. Gua lupa. Seri dia. Seri lawan Sheffield. Lawan Sheffield iya. yang away itu. Itu kan maksudnya kan pertandingan yang Ya, harusnya sama. menang ya, Ya, harusnya ya, ya, secara ya. logika Aston Villa menang, tapi dia malah seri. Jadi Benar. Emery ini punya tendensius kalau di liga tuh bottling. Jadi Dan kayak, menurut dan menurut gue memang Unai Emery ini tipe pelatih yang pelatih iya kompetisi cup, gitu. cup. Iya kan? Jadi bagusnya cuman di 1-2 match doang, ngerti gak sih? Tapi kalau di Dia liga bisa yang all in tapi yang- dia nggak bisa jaga. iya gitu. Hmm. Tapi kalau di liga yang harus konsisten 38 match, kayaknya dia bukan orang yang tepat gitu, bukan Iya. tipe pelatih seperti itu gitu. Dia tuh kayak Jose Mourinho lah Gelisah, mungkin. orangnya gelisah kalau Iya. pertandingan penting tuh gelisah. Tapi dia bisa memberikan yang terbaik dalam 1-2 match di suatu kompetisi gitu. Makanya kalau kita lihat Sevilla 3 kali, kalau nggak salah 2 apa 3 kali yang UEL berturut-turut. UEL itu sama Unai Emery ya, gitu kan. berturut-turut. Terus pas Villarreal juga bisa sampai semifinal, padahal sempat ketemu Munchen juga karena Unai Emery kan gitu. Ya. Mungkin kita bisa ngelihat Unai Emery-nya Aston Villa ini
makin jauh lagi kalau di kompetisi-kompetisi Eropa gitu. Betul. Tapi Kalau di liga kayaknya gue setuju mungkin nggak bakal bisa berbuat banyak. Selain karena emang masuk UCL pun kayaknya iya, selain karena emang enggak faktor sih. Unai Emery-nya yang bukan pelatih liga, ya faktor Liga Inggrisnya ini yang bakal menyulitkan dia untuk melangkah lebih jauh gitu. Unainya ngomong sendiri kemarin habis lawan MU kan ditanya, kenapa lu malam ini kenapa? Terus dia ketawa. Kalau ketawa, ya lu nanya apa? Nanya gue yang 18 game week poin gue 39. Gue mencapai sesuatu yang belum dicapai sama pelatih lain di Aston Villa, kata dia. Ngerti gak sih? Maksudnya dia bangga gitu. Terus tanya juga, lo contender bukan? Dia bilang enggak, gue bukan contender. Dia bilang mungkin not this year, maybe many years to come gitu. Karena timnya muda, timnya harus punya experience kayak top 6 yang lain gitu. Jadi dia juga cukup realistis. Nah, atau mungkin itu Tapi kompetisinya maksud lebih gua, besar. ini kalau dipertahanin mungkin aja jadi project. Dan Jadi mungkin project, aja Aston benar. Villa nih bisa jadi tim gede di 2-3 tahun ke depan. Dan bisa dibilang mereka ini Karena- gue bilang overachieve. Maksudnya seharusnya mungkin di mid table tapi bisa sampai Karena peringkat menurut gue ya, segitu. ada beberapa hal yang paling menarik untuk tim menjadi sebuah tim project ya. Dia harus punya spine, tulang-tulang punggung di tim. Dan itu udah ada di Aston Villa. Di kiper dia ada Emi. Bagaimanapun Emi ya, apapun yang lu bilang tentang dia, tapi nih orang bisa kontrol pertandingan. Cepet pensiun gak sih udah Hah? berumur gini? Emi Siapa? Martinez Emi udah masih muda kok, 28. 28-an gak sih? Iya, 28. Kiper bisa sampai Kiper sampai 35. bisa masih lama banget. Nah, Emi tuh bisa kontrol. Di saat timnya lagi under pressure, dia bisa hold the ball, dia bisa main kotor, bisa, Cywar. ya apa dark arts lah Iya. gitu. Terus ada McGinn. Maggie, Maggie keren jago banget sih. Ya, Keren banget. Itu dibilang jago banget dia juga banget. enggak, tapi gimana ya spiritnya itu loh. Dia Di menahan sisi kanan bolanya itu tuh dia bagus. punya Diaby, punya Bailey. Jadi Diaby Iya. cedera ada Bailey. Ada Bailey. Jadi Bailey, lu bayangin ya oke, lu Bailey. tim ngelawan tim dia nih Diaby capek masuk Bailey sama-sama yang speednya kencang kayak gitu. Betul. Jadi emang Jadi gue setuju dia nggak bakal juara, tapi ini tim juga nggak bisa diremehin kalau emang dia jadi project bisa bahaya sih Iya, beberapa tahun ke Berarti depan. ya kemungkinan besar yang bakal nanti di musim-musim berikutnya bagus itu Aston Villa sama Newcastle kali ya. Newcastle juga. Newcastle juga. Arsenal lagi ini menarik, Lagi ntar nurun. bahas lagi turun banget ya. Lagi Tapi turun banget. gue tadi yang highlight sama pernyataannya siapa tadi Unai Emery. Iya. Katanya kan tadi dia nggak punya ekspektasi banyak ya. Dia bilang tim gua bukan contender tahun ini. Nah itu mungkin itu yang bikin dia cukup lumayan oke musim ini karena nggak ada ekspektasi yang betul ditaruh untuk relax timnya gitu relax. ya, relax aja jalan aja Iya. dan nyatanya di Harus lapangan nggak kayak pemain ngalir. Chelsea kalau main bola kayak tegang, ada pressure kan, Iya. pressurenya itu yang nggak ada di Aston Villa mungkin. Caicedo kalau habis match langsung duduk apa sih berlutut. Wah, kena mental. Tapi ini gua bilang. Bayer Leverkusen jadi gimana? kena mental. Bakal juara apa gimana? Tetap gue Bayer Leverkusen. Tetap juara. Tetap dari 3 tim ini Girona, Leverkusen, Aston Villa yang bakal pencapaian tinggi Leverkusen. Levelnya bakal juara apa enggak? Juara Bundesliga apa Europa League? Karena Tuchel itu menurut gua kurang pas untuk liga. Ah iya dia Iya. pelatih kompetisi Tuchel tuh juga, pelatih benar. kompetisi. Benar. Kemungkinan UCL Munchen ini. Bisa UCL jadi ya. Munchen. Arsenal. Oh enggak, UCL bisa jadi Munchen. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Arsenal. Oke, kalau gue lanjut ke gue ya. Ya, Kalau Girona gimana, Girona? Ayo, La sebenarnya Liga. gue nggak memperhatikan banget Girona di La Liga gimana. Cuman kalau gue lihat gimana statistik mereka di La Liga, dia peringkat 2, poinnya sama dengan Madrid dengan goal difference yang lumayan oke, mencetak gue lihat dulu, mencetak 42 gol, bahkan lebih banyak dari Madrid. Madrid 39 gol. Barcelona 34 gol. Girona 42 gol dan kebobolan 21 gol. Gila. Jadi menurut gua ini dari segi produktivitas Girona sangat-sangat produktif walaupun emang defense-nya nggak terlalu bagus. Dan yang gua highlight dari Girona ini adalah selain konsistensi mereka menang besar ya, 5-2, 5-3, 4-2, kandang tandang menang gitu. Yang gua highlight adalah mereka tuh nggak ada pemain yang benar-benar jadi pemain bintang yang benar-benar kayak Aston Villa punya Watkins misalnya atau Diaby atau Emi Enggak ada Martinez. sama sekali ya? Enggak ada. Enggak, kalau misalnya Leverkusen kita ngomongin Frimpong. Frimpong, Paling dia Grimaldo, Wijnaldum, paling dia ada Wirtz. pemain lama kayak Daley Blind. Oh, Dali Pemain Blind. lama. Dali sih. Blind, Eric Garcia. Gila, Kipernya Gila, Gazzaniga. Gila. Kipernya Gazzaniga dan Strikernya?
Strikernya ini ada Savio, wingernya Savio. Oh, Savio yang Brazil ya? Savio City itu Savio, kan? Iya. Savio City itu. sama Savio Artem City ya? Dovbyk. Punya City dia. Oh, Artem City ya. Dovbyk. Oh, Iya, Dovbyk Dovbyk, ya. ya. Ini Dovbyk. sebenarnya ini mau gua Ukraina. bahas sih. Tapi lu lanjutin dulu deh. Nanti gua bahas. Apa Nah. gua bahas dulu? Boleh Menarik juga boleh. si Girona ya. Gua Sama kaget gue juga sebenarnya gue nggak pernah nonton Girona secara langsung ya. Bahkan Nah. pas lawan Barcelona gue skip nontonnya. Tapi gue ngelihat mungkin inilah waktunya La Liga punya cerita kayak Leicester di 2016 mungkin ya. Selain karena emang gue nggak suka kalau Madrid juara ya. Tapi warna baru, gue warna baru. gue mau Girona setidaknya juara untuk musim ini karena gue nggak ngelihat ada kans juara untuk Barcelona musim ini. Gue fans Barcelona ya BTW buat yang belum tahu. Gue nggak ngelihat ada kans juara. Udah terlalu jauh dan udah hopeless Buat yang gue. nggak tahu gitu. Jelek yang banget nggak tahu. mainnya musim ini. Barcelona enggak dan ATM juga walaupun Griezmann sama Morata lagi on fire banget, tapi menurut gue agak jauh kemungkinannya untuk juara. Bahkan untuk mengejar Madrid dan Girona tuh enggak agak sulit. Jadi menurut gue kontender juara tuh antara Madrid atau Girona dan gue sebagai fans Barca pasti jelas keberpihakan Madrid. gue ke Girona. ke Girona dong. Abang nggak Atletico. Nah, gak mungkin menurut gue, Nggak sulit, mungkin. agak sulit gitu. Jadi menurut gue yang paling jauh Girona, tapi faktornya nggak sekuat kayak Leverkusen, apa sih Aston Villa tadi. Girona ini tim yang paling lemah sebenarnya antara tiga tim Tiga ini tim. sebenarnya. Oke. Nih gue pengen bahas nih dari kemarin tuh gue gemes banget karena gue baru tahu 2 minggu apa 3 minggu yang lalu ya, karena Girona ini ada kepemilikan dari Manchester City nih. Iya, City benar-benar. Football Group. Ada nggak sih dari kalian pemikiran dari semua yang nonton ini, apakah ada match fixing di setiap pertandingannya? Fixing maksudnya. Fixing. Fixing, jadi Maksudnya kayak desain gitu, diatur gitu. Jadi Nah. biar Girona sama City ini Walaupun satu gue curiga juga kepemilikan. semalam ya. Nih sedikitnya intermezzo mungkin nambahin. Kemarin kan City ini semalam waktu kita syuting ini semalam tuh City Everton. Itu udah jelas itu. Itu City dapat penalti itu apa? 1 detik. Jebret handball, wasit nengok, Enggak. Iya. Wasitnya sempet nih kayak pokoknya gitu dalam dulu. 3 detik lah. Kan ada ininya kayak oke, it's Nggak penalty, ada, penalty. nggak Kalau ada. mau Proses bahas VAR tuh seperti di-request itu, dulu, nggak bisa. Enggak harus di VAR juga. VAR itu wasit Ini- yang di VAR bisa langsung oke, it's penalty. Langsung tunjuk titik poinnya. Bisa kayak gitu. ya kalau Liverpool 11 kali Terlihat fans-fans yang iri dengki gitu. Enggak Lihatlah pernah. fans Arsenal menerima kan? Iya Menerima kan? dong. Nggak, Iya. ada benang merah apa sih Barcelona dan City? Ayo, Barcelona. ada apa tuh Iya coba nggak sih? coba Kenapa dijawab. Barcelona dibawa-bawa? Kenapa lo jadi lawyer City tiba-tiba? Iya. Enggak. Gua Oh, Pep. iya, Pep iya, udah wajar dong. Guardiolanya. Nah tapi balik lagi sih ke Girona, sebenarnya gue mau narik benang sih antara 3 klub itu ya, Leverkusen, Aston Villa, sama Girona. Sebenarnya mereka ini bukan luck ada bisa di posisi seperti itu sebenarnya. Iya, Sebenarnya iya, ada kesamaan di antara 3 tim itu. Apa Jadi kesamaan itu adalah 3 klub itu menunjuk pelatih yang emang sama-sama punya identitas yang sama, yaitu positional play. Lu lihat Oke. pelatihnya Girona ini Michel, Iya, Oh iya. bagus ya pelatihnya. dia juga maksudnya secara filosofi juga positional play. Oke. Leverkusen Xabi Alonso, Emery pun juga sama. Mungkin agak berbeda di cara main, tapi inti cara main itu sama, yang penting menguasai pertandingan dan segala macamnya. Terus yang kedua dari sisi formasi, taktikalnya apa segala macamnya itu kita lihat Girona ya. Girona ini kalau lihat secara pertandingan, si Michel ini pintar, dia itu bisa memaksimalkan pemainnya. Kalau lihat di pertandingan itu di sisi kanan contoh, dia banyak pemain yang lebih teknikal, maka dia bakal lebih main one two passing apa segala macam. Tapi begitu di oper ke sebelah kiri, di situ ada Savio yang secara permainan 1v1 Ngebut lah. 1v1-nya bagus. Kalau di Langsung situ direct. dia langsung main direct. Iya. Dan lu lihat juga di Girona ini mainnya rotasi, lu bisa lihat tiba-tiba LB jadi CM, si holding midfielder jadi CB, dan gitu terus. Jadi benar-benar main rotasi. Iya. Bener-bener. Dan yang terakhir, semua itu nggak bisa dilakukan tanpa kualitas pemain. Berarti kita bisa lihat rekrutmen mereka tiga-tiganya ini bagus, walaupun bagus mungkin semua. bukan pemain yang wow gitu ya, bukan pemain yang kelas Sesuai atas, posisi lah ya. tapi sesuai Kadang gitu. nggak, kadang tuh wow dan tadi kita bahas pemain wow tuh itu peran media tuh gede banget sebenarnya. Betul, Iya. betul, Ini bisa betul. dibahas di topik lain. Jadi ngerti gak sih? Kalau lu Benar, di benar, post sama benar. 4-3-3 terus, BR Sport terus, Iya. Fabrizio terus ya nama lu gede. Iya benar. Iya. Benar-benar. Iya kan? Iya, Kalau benar. enggak mana ada yang tahu. Kayak gue kan Benar. gue nggak nonton La Liga kan, mana gue tahu. Kayak Iya. Oliun, Benar. kan pemain biasa tapi dibesar-besarkan Iya, media. iya. Jadi Tapi pemain itu jadi pada porsinya semua gitu loh. Jadi Yes. menurut gua ini tergantung mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan yang sama seperti Leicester musim berikutnya ngebuang pemain dan membeli pemain yang Iya. nggak jelas, kayak misalkan Kante diganti sama Mendy, itu kan jauh ya.
Kalau mereka nggak melakukan itu, menurut gua mereka akan stay di atas tuh dalam waktu yang lama. Benar. Jadi intinya seperti itu sih. Tapi yang mungkin kalau kita mau bedah nanti, atau lo udah pada tahu apa enggak? Apa kaitannya City Group sama Girona? Maksudnya apakah Nanti aja. kesuksesannya karena Nah, itu bisa kita bahas Nanti kita bahas. sendiri. Nanti kita bahas. BTW mungkin sebelum gua tutup, gua juga secara objektif sebenarnya ngelihatnya Bayer Leverkusen bakal melangkah paling jauh antara 3 tim ini, dan menurut gua faktor yang paling besar memang pelatihnya Xabi Alonso. Dan kalau kalian pernah tahu, Xabi Alonso pernah bilang kalau selama dia main bola, dia tuh nggak tahu bola sebelum dia dilatih sama Pep Guardiola. Dan pas jadi di pelatih pun Mourinho bahkan bilang kalau dia Xabi Alonso mengingatkan dia dengan Pep Guardiola. Maksudnya gimana? Jadi influence-nya, jadi semenjak Xabi Alonso dilatih sama Pep di Munchen, dia tuh baru tahu kalau bola tuh sekompleks itu. Iya, insight-nya tuh banyak. Gitu loh. Dan Jose Mourinho juga bilang kalau Xabi Alonso ini terinfluence banget sama Pep Dan jangan lupa Guardiola. Xabi Alonso tadi lo udah bilang kan dia siapa dan perannya siapa. Jangan lupa kalau nggak salah dia bapak, om dan kakek, background keluarga itu coaching semua. Iya betul. Jadi logika coachingnya udah di darah dia gitu. Dan itu sebenarnya sama yang dirasakan sama Gundogan sih. Begitu Gundogan masuk ke City, dia ngerasa ada kayak baru di kepala dia nih, sepak bola tuh seperti ini gitu. Keras ya, berarti Pep Guardiolanya yang. Oke. Mungkin itu yang menarik kalau pada mau tahu di komen. Kira-kira Xabi Alonso kalau sukses di Leverkusen dia lompat ke klub mana? Itu Madrid. Tolong ya, tolong. Menarik bisa jadi Liverpool lagi. Madrid. Oke. Coba kalian komen tadi kira-kira dari 3 tim ini, Aston Villa, Leverkusen dan Girona, tim mana yang bakal melangkah paling jauh di liganya masing-masing atau bahkan di Eropa, mungkin untuk Leverkusen atau Aston Villa. Aston Villa main di Eropa gak sih? Main di Conference itu dan UCL rasa melon. Dan menurut kalian apa faktor ketiga tim ini bakal melangkah jauh di musim ini gitu? Dan jangan lupa buat kalian yang mau request topik juga silakan tulis komen di bawah, dan jangan lupa like, komen dan subscribe terus YouTube Gromol Media, dan jangan lupa follow Hakim Beras Partners di TikTok dan Instagram Anda. Red History Indonesia di TikTok dan Instagram juga, Arsenal Fox di Instagram Anda. Dan kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa nyalakan notification bell-nya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Grombol. Itu dia, let's go! Come on you Red!